Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1413. Kamu tidak salah. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Ji Meiyan berjalan masuk dengan rambut acak-acakan dan wajah penuh air mata, diikuti oleh Feng Huang. Ji Fei, kau benar-benar membiarkan seseorang menyerang Meiyan. Ji Guangjun teringat bagaimana Feng Huang baru saja menangkap Han Lu, dan seketika urat-urat di dahinya muncul, dan dia berteriak dengan marah. Wajah Ji Rongsheng juga dipenuhi amarah. Dia menatap Ji Fei, ingin dia memberikan penjelasan. Kakek, ayah, kalian salah paham. Kalau bukan karena Phoenix, aku mungkin tidak akan pernah melihat kalian lagi dalam hidupku. Ji Meiyan menjelaskan sambil menangis. Keduanya menatap Phoenix dengan heran. Tuan, misiku tercapai. Feng Huang mengabaikan kedua orang itu dan menatap Ji Fei dan berkata, artinya, selain Ji Fei, tidak akan ada seorang pun yang peduli dengan urusan keluarga Jimu. Ji Rongsheng merasa seakan-akan hatinya ditusuk, dan sangat kesakitan. Ia menatap Ji Fei dan ingin berbicara. Tetapi Ji Fei sudah berbicara. Si Bin, aku sudah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Mengenai apakah kau bisa bersama Ji Meiyan, itu urusanmu. Ji Fei langsung memutuskan hubungannya dengan Ji Rongsheng. Dia tidak mau memaafkan Ji Rongsheng, yang membuat hati Ji Rongsheng sakit lagi, tetapi matanya berbinar. Si Bin sudah berjalan mendekati Ji Meiyan dengan kalung cinta abadi di tangannya, lalu berlutut dengan satu kaki di tanah. Meiyan, aku mencintaimu. Ji Meiyan baru saja berada di kamar, dan ketika dia mendengar Han Lu mengatakan bahwa Si Bin menyukai Han Lu dan telah tidur dengan Han Lu, hatinya hancur, dan dia bahkan merasa bahwa dicium oleh Si Bin adalah hal yang tercela. Namun, baru saja di pintu, dia mendengar tentang sejarah percintaan Han Lu di masa lalu dan tahu bahwa Si Bin adalah korbannya. Hal ini membuatnya sangat bimbang. Dia ingin setuju, tetapi takut memengaruhi reputasi keluarga Ji. Jadi sekarang saya bingung dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ji Guangjun tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja melihat keluarga Zhao ditampar. Jika keluarga mereka melakukan hal yang sama, mereka mungkin akan ditampar juga. Jadi dia tidak berani setuju. Anak perempuan tidak boleh dikurung di rumah saat mereka dewasa. Karena kamu menyukainya, kita sepakat bahwa Ji Meiyan akan menikah dengan Si Bin. Ji Rongsheng baru saja pulih dari rasa sakitnya dan berkata sambil tertawa lebar. Semua orang di tempat kejadian tercengang sejenak. Bagaimana mungkin keluarga Ji menyetujui hal ini? Hanya Ji Fei yang tersenyum. Dia tahu betul mengapa dia akhirnya setuju. Ji Rongsheng menatap Ji Fei dan tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Tidak masalah jika Ji Fei tidak mengakui bahwa dia adalah anggota keluarga Ji. Lagi pula, Ji Meiyan bersama Si Bin, yang setara dengan berada di grup Li. Jadi bukankah itu milik Ji Fei? Ji Fei sangat menghargai Si Bin sehingga dia bersedia menyinggung semua orang demi Si Bin, yang menunjukkan bahwa Si Bin memegang posisi yang sangat penting di mata Ji Fei. Alhasil, status Ji Meiyan dan status keluarga Ji pun ikut membaik. Bukankah sumber daya yang dimiliki Ji Fei juga merupakan sumber daya mereka? Dia cucuku, siapa yang tidak berani menunjukkan sopan santun? Sempoa Ji Rongsheng berdenting dalam benaknya dan dia amat gembira. Pada saat ini, semua orang telah mengetahuinya, dan mata mereka yang menatap keluarga Ji dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat. Mereka akan menjadi eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Ji Rongsheng menatap Ji Fei. Apakah kamu akan mengadakan pernikahan untuk mereka secara terpisah, atau bersama-sama hari ini?
Kami akan mendengarkan keluarga Jimu mengenai masalah ini. Ji Fei menjawab dengan acuh tak acuh. Sekarang Ji Fei tahu bahwa konflik dengan keluarga Ji tidak bisa diintensifkan, jadi dia mengambil langkah mundur. Lebih baik melakukannya hari ini daripada menunggu hari yang lebih baik. Mari kita bertunangan dan menikah hari ini. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Wajah Ji Rongsheng penuh dengan senyuman, seolah dia takut Si Bin akan menarik kembali kata-katanya. Wajah Ji Meiyan memerah. Mengapa dia merasa seperti sedang terburu-buru untuk menikah? Bahkan jika dia menyukai Si Bin, itu terlalu cepat. Si Bin sudah memeluk Ji Meiyan dan menatap Ji Rongsheng. Terima kasih, kakek. Haha, kita semua adalah keluarga. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Ji Rongsheng berkata sambil tertawa lebar. Si Bin menatap Ji Fei dengan kegembiraan di wajahnya. Tanpa Ji Fei, bagaimana aku bisa bahagia? Kamu sudah mendapat untung, dan mulai sekarang kamu akan tetap menjadi saudara iparku. Ji Fei tertawa dan menggoda. Si Bin menyeringai dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Wajah Ji Meiyan memerah, dan dia merasa sangat menyesal ketika memikirkan konflik sebelumnya dengan Ji Fei. Haha, Ji Rongsheng tertawa lagi dan semua orang tercengang. Jika pernikahan cucu laki-laki dan cucu perempuan saya diadakan bersamaan, saya akan sangat bahagia bahkan jika saya langsung meninggal. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ji Fei dengan pandangan berkonsultasi. Wajah Li Ruoxi tiba-tiba memerah, dan dia melihat kalung cinta abad di tangannya. Dia benar-benar menginginkannya. Pernikahan tanpa restu orang tua sungguh disayangkan. Pernikahanku harus menunggu hingga kedua orang tuaku tiba. Ji Fei menolak dengan tenang. Wajah Ji Rongsheng menunjukkan kesuraman, tetapi dia masih penuh harapan. Ji Fei sekarang menjadi harapan keluarga Ji. Mengapa? Ayo pergi. Si tua Zhao tiba-tiba menghela napas dan menatap ke arah anggota keluarga Zhao yang datang bersamanya. Matanya penuh dengan kesedihan. Segala sesuatu yang berjalan baik menjadi hancur. Sekarang keluarga Ji yang bahagia, tetapi keluarga Zhao telah menjadi bahan tertawaan. Terutama karena Zhao Wenqian setuju dengan Han Lu, itu benar-benar menurunkan selera keluarga Zhao. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa Zhao Wenqian sangat aneh, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Selamat tinggal, suara Ji Fei terdengar ke arah Tuan Zhao. Hal ini membuat Zhao tua semakin bersemangat, karena ini adalah cucunya. Meskipun Ji Fei tidak mengakui Ji Rongsheng sebagai kakeknya dan bahkan memutuskan hubungan tadi, Ji Meiyan dan Si Bin bersama-sama setara dengan penyatuan. Sebaliknya, dia sendiri menjadi lebih kaku. Si tua Zhao berhenti dan menatap Ji Fei dengan tatapan rumit di matanya. Ji Fei tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, lalu menatap Huo Lei di sebelahnya. Kemarilah. Huo Lei tertegun sejenak, tidak tahu mengapa dia dipanggil tanpa alasan, tetapi dia tetap berjalan mendekat. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Huo Lei, lalu menatap Tuan Zhao. Ini adalah putri angkat ibuku, Zhao Mengchen, namanya Huo Lei. Zhao tua menatap Huo Lei. Dia mengenakan gaun malam kuning yang membuatnya tampak anggun, matanya gelap dan cerah di wajahnya yang oval, dan ada sentuhan keanggunan dan kecantikan di antara alisnya yang akan membuat banyak orang mundur. Huo Lei tidak mengerti mengapa Ji Fei memperkenalkan dirinya kepada Tuan Zhao. Dia tidak tahu harus memanggil ayah dari ibu angkatnya dengan sebutan apa. Lagi pula, aku baru saja mempermalukan ibu angkatku. Akhirnya, dia membuka mulutnya untuk memanggil kakek. Tetapi Ji Fei menghentikannya. Aku memintanya datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Ketika Tuan Zhao melihat Ji Fei menatapnya, dia bertanya dengan dingin,
Ada apa? Huo Lei akan membentuk keluarga Zhao baru atas nama ibuku. Apa katamu? Ketika Tuan Zhao mendengar ini, alisnya langsung terangkat dan ekspresi kemarahan dingin muncul di wajahnya. Ji Fei membentuk keluarga Ji yang baru, dan sekarang keluarga Zhao yang baru. Sungguh mengasyikkan. Huo Lei buru-buru menatap Ji Fei. Ketika Ji Fei menyebutkan hal ini sebelumnya, dia pikir itu hanya sekadar ucapan biasa. Dia tidak menyangka itu benar sekarang. Dia merasa sedikit cemas, khawatir itu akan membuat Tuan Zhao marah. Hahaha, Penatua Zhao mencibir. Ji Fei, kamu benar-benar hebat. Setelah mengacaukan keluarga Ji, sekarang kamu ingin mengacaukan keluarga Zhao, kan? Kamu tidak salah. Bab 1414, kucing menggantikan pangeran. Zhao tua hampir mati lemas. Dia baru saja mengatakan itu dan Ji Fei benar-benar mengatakan itu benar. Bukankah ini binatang buas? Apalagi yang ingin dilakukan keluarga Zhao, ini sudah cukup merepotkan. Apakah mereka mencoba membuat diri mereka marah sampai mati? Kau binatang buas, jika kau mampu, bunuh saja aku. Dengan marah, Tuan Zhao melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Ji Fei. Dia benar-benar marah. Bagaimanapun, dia adalah kakeknya. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah diperbuatnya, ikatan keluarga tetap ada. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Binatang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Dia ingin memukul Ji Fei dengan keras, atau bahkan membunuhnya. Namun Ji Fei langsung mencengkeram tangan Zhao Lao di udara. Lalu kekuatan energi internal memasuki tubuh Zhao Lao. Zhao Lao ingin melawan, tetapi dia merasakan perasaan rumit yang melonjak di tubuhnya. Lalu dia menjadi semakin lemah. Dia menatap Ji Fei, tidak dapat berbicara, dan akhirnya tubuhnya jatuh lemas ke belakang. Kakek, melihat ini, Zhao Wenqian yang menyamar sebagai Sun Sengshu berteriak keras, menunjukkan kesedihan dan amarahnya. Binatang, setelah Tuan Zhao selesai mengumpat, dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, sangat gembira, akan sangat bagus jika dia bisa terbunuh, reputasi Ji Fei akan hancur. Berpura-pura sangat marah, dia menatap Ji Fei dan berkata, kamu benar-benar membunuh kakekmu sendiri. Kamu bukan manusia. Ji Fei mengangkat tangannya dan tanpa peringatan apapun, menamparkan Zhao Wenqian yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Langsung, pihak lain ingin menghindar, tetapi gagal. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Ji Fei. Kau punya kemampuan untuk membunuhku, bunuh kami semua di keluarga Zhao, bukankah membunuh orang itu ilegal? Ayo. Sun Sengshu, yang menyamar sebagai Zhao Wenqian, mulai meneriaki Ji Fei dengan panik. Seolah-olah saya tidak yakin dan siap untuk mati. Ji Fei mengabaikan mereka dan hanya melirik wajah-wajah marah anggota keluarga Zhao lainnya. Ini baru permulaan, tunggu saja pembalasanku. Menghadapi peringatan Ji Fei, semua anggota keluarga Zhao menjadi pucat, tetapi mereka menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Ji Fei, kamu, Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, ingin mengutuk. Tetapi saat dia melihat tatapan Ji Fei, dia menelan kembali kata-katanya. Tiba-tiba dia teringat bahwa seni bela diri Zhao Wenqian yang asli tidak sekuat miliknya. Jika dia menunjukkan kekuatannya, dia hanya akan semakin terekspos. Pada akhirnya, dia menelan amarahnya dan berpura-pura bodoh. Keluar, teriak Ji Fei dengan marah pada keluarga Zhao. Keluarga Zhao sangat marah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri. Ji Fei, kamu menunggu. Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, masih tampak tidak yakin. Dia berkata dengan keras dan menatap anggota keluarga Zhao lainnya.
cepat bawa kakek ke rumah sakit. Anggota keluarga Zhao pergi bersama Tuan Zhao. Keluarga Zhao tampak sangat malu dan bahkan lebih memalukan. Tindakan Ji Fei benar-benar membingungkan semua orang. Bagaimanapun, Tuan Zhao di depannya adalah seorang lelaki tua, dan dia adalah kakeknya. Ini tidak lain adalah perilaku seekor binatang. Namun, Ji Fei tidak menjelaskan, dan yang lain tidak berani bertanya. Lagi pula, tidak ada yang peduli jika seseorang membunuh orang lain. Ji Fei memandang Wu Chengjun yang belum pergi. Orang-orang sepertimu hanyalah orang bodoh. Ji Fei, apa yang kau katakan? Wu Chengjun tiba-tiba dimarahi lagi. Urat-urat di dahinya menonjol, dan dia menatap Ji Fei dan bertanya dengan marah. Pahami sendiri, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Qin Jie dan berkata, kamu atur seseorang untuk membantu Si Bin menikah. Aku pergi dulu. Melihat Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei berjalan keluar, ketiga wanita itu segera mengikuti dengan cepat. Ketiga wanita itu sama sekali tidak mengerti Ji Fei. Mereka tidak tahu mengapa dia seperti ini, mengapa dia begitu mendominasi, yang lebih penting, mengapa dia begitu tidak berperasaan. Tingkah laku Ji Fei benar-benar tidak dapat dimengerti oleh semua orang, termasuk Ji Rongsheng. Ia bahkan telah membuat kakeknya sendiri marah hingga pingsan. Ini benar-benar perilaku yang biadab. Setelah Ji Fei keluar, dia langsung kembali ke villa. Semua wanita itu sangat pendiam. Bahkan Julie, yang keluar terakhir, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ada ketakutan di matanya. Setelah kembali ke villa, Ji Fei segera pergi ke kamar tidur dan mengirim pesan kepada Bai Song, memintanya untuk menyelidiki secara menyeluruh identitas Zhao Wenqian dari keluarga Zhao. Li Ruoxi menatap Ji Fei, apakah kamu curiga keluarga Zhao punya rahasia? Dia bisa melakukan telepati dengan Ji Fei, tetapi dia tidak bisa merasakan semuanya. Jadi dia tetap bertanya. Didi, sebelum Ji Fei sempat menjawab, ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah ibunya, Zhao Mengchen, dia mengangkatnya, melirik Li Ruoxi, dan berkata, aku di sini untuk meneleponmu untuk menyelidiki. Li Ruoxi menjulurkan lidahnya ke arah Ji Fei, menunjuk ke arah pintu, dan memberi isyarat padanya untuk keluar. Li Ruoxi tidak ingin mendengarkan panggilan dari ibu mertuanya, dan dia tidak ingin berhubungan dengan ibu mertuanya. Dia terlalu jahat. Ji Fei semakin menyayangi Li Ruoxi. Dia mengangguk dan menjawab panggilan telepon. Suara marah Zhao Mengchen langsung terdengar dari telepon. Ji Fei, kamu benar-benar binatang buas. Ya, kamu bahkan menyerang kakekmu. Apakah kamu manusia? Zhao Mengchen memarahi Ji Fei dengan wajah penuh amarah, dan Ji Fei dimarahi dengan sangat keras hingga dia tersedak. Ji Fei tersenyum pahit, tetapi dia tidak membantah sepatah kata pun dan hanya mendengarkan omelan Zhao Mengchen. Sekitar 3 menit kemudian, Zhao Mengchen sudah lelah memarahi Ji Fei. Ketika mendengar Ji Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berkata dengan marah, Ji Fei, jelaskan padaku. Bu, apa yang ibu ingin aku jelaskan? Kata Ji Fei sambil tersenyum. Apa kau tidak tahu apa yang perlu kau jelaskan? Kau menyerang kakekmu di depan semua orang. Kau mempermalukanku dan memutuskan hubunganku dengan keluarga Zhao. Bukankah seharusnya aku yang menjelaskannya? Karena kamu memintaku menjelaskannya, aku ingin bertanya kepadamu. Ji Fei memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, apa masalahnya? Apakah Zhao Wenqian anggota keluarga Zhao? Ji Fei, apa maksudmu? Jika dia bukan anggota keluarga Zhao, maka pasti orang lain. Zhao Mengchen tidak tahu mengapa Ji Fei menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan, dan bertanya balik dengan marah. Ya, dia bukan anggota keluarga Zhao. Ji Fei tiba-tiba berkata dengan nada sangat setuju. Ji Fei,
Apa yang kamu bicarakan? Suara Zhao Mengchen juga menjadi serius. Jika aku tidak salah, Zhao Wenqian ini bukanlah putra pamanku. Mendesis, Zhao Mengchen menarik napas dalam-dalam, ekspresi bingung dan terkejut di wajahnya. Ada keheningan di ujung sana selama lebih dari 10 detik. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menyerang kakekmu dengan sengaja hari ini? Ji Fei mengagumi Zhao Mengchen karena mampu menenangkan diri dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika saya tidak salah, ketika keluarga paman dan bibi saya menghilang, keluarga Zhao pasti sangat cemas. Jadi ketika mereka menemukan mayat dan melihat anak-anak, mereka memperlakukan mereka sebagai harta karun. Apakah Anda sudah menyelidikinya? Zhao Mengchen teringat sebuah kejadian yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, dia sudah meninggalkan keluarga Zhao. Namun suatu hari, dia tiba-tiba mendengar bahwa Zhao Mengde, putra tertua keluarga Zhao, diculik, dan sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang diculik. Para penculik menuntut 200 miliar yuan dari keluarga Zhao, dan meminta 1 orang dibunuh setiap malam. Kasus penculikan ini menggemparkan seluruh negeri saat itu. Meskipun keluarga Zhao kaya, mereka tidak dapat mengumpulkan 200 miliar yuan sekaligus, sehingga mereka terlambat 2 hari, mengakibatkan 2 orang dewasa terbunuh dan 1 anak dibiarkan hidup. Anak ini adalah Zhao Wenqian. Saat itu, Zhao Wenqian baru berusia 4 bulan. Tidak ada perbedaan yang terlihat saat itu. Yang terpenting adalah orang dewasa sudah tiada. Di mata keluarga Zhao, ini adalah bayi yang luar biasa. Jadi semua orang memanjakannya dan membesarkannya tanpa memikirkan apa yang dikatakan Ji Fei. Bukankah ini versi nyata dari kisah kucing yang menjadi pangeran? Bersambung.